Saudaraku, kita masuk episode 348 ya. Dari wanita ya. Salam bersyukur dengan selalu doa pagi bersama-sama dan puasa raya, dan saya bisa ambil bagian di dalamnya. Bapak, ketika saya doa sebelum tidur, saya mendengar bunyi lonceng 4 atau sampai 5 kali. Saya tidak mengerti maksud lonceng itu berbunyi untuk saya pribadi atau ada makna tertentu ya. Maaf, saya cuma berpikir apa ada hubungannya dengan doa puasa kita. Sekian, saya selalu Bapak dan keluarga dalam berkat pemeliharaannya yang sempurna. Oke, ini dari Yunita ya. Yang pertama Yunita. Yun, saya tidak tahu lonceng itu artinya apa. Kamu harus tanyakan sendiri kepada Tuhan. Lonceng itu bisa berarti lonceng yang menandakan bahwa hari akan berakhir atau kiamat, atau hari hidupmu, bukan nakut-nakuti ya. Nah, itu mesti kau perhatikan. Ini lonceng biasanya bicara soal peringatan. Jam kehidupan. Tapi kamu tanyakan dulu ke Tuhan ya. Oke. Berikutnya, yang kedua. Salam Pak Pendeta, bagaimana menyelaraskan antara kehendak Tuhan agar kita hanya memikirkan perkara-perkara di atas, perkara rohani, sementara kita masih memiliki kewajiban yang harus ditunaikan selama berada di dunia ini. Terima kasih Pak. Dari Evi Seviana. Bagaimana menyelaraskan antara kehendak Tuhan agar kita hanya memikirkan perkara-perkara di atas atau perkara rohani, sementara masih memiliki kewajiban. Kita harus selalu memiliki kewajiban. Di surga pun kita akan memiliki kewajiban. Tetapi di dalam melakukan seluruh kewajiban kita, melakukan seluruh kegiatan kita, motif kita harus selalu kita arahkan ke Tuhan. Kita melakukan semua itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Nah, ini motif yang harus ada di dalam hati kita. Jika sesuatu kita lakukan, selalu kita pertimbangkan yang kita lakukan ini salah atau benar di mata Allah. 1, 2. Apakah menguntungkan bagi pekerjaan Tuhan atau tidak? Pekerjaan Tuhan itu membuat orang mengenal kebenaran, membuat orang berubah, membuat orang bisa masuk surga. Itu pekerjaan Tuhan. Jadi segala sesuatu harus kita lakukan dengan pertimbangan itu. Ini salah atau benar di dalam etika kehidupan. Roh Kudus pasti akan menunjukkan kepada kita ini salah atau benar. Lalu yang kedua, apakah ini berguna bagi pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan adalah perubahan orang untuk membawa orang kepada keselamatan. Kita harus bertekad untuk tidak mengingini hal-hal yang tidak perlu atau tidak boleh kita ingini. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nonton film pun film yang patut ditonton. Mendengarkan lagu atau menyanyi pun harus lagu-lagu yang sesuai dengan kesucian Allah. Dan Roh Kudus akan pimpin. Maka saudara baru bisa menyelaraskan antara kehendakmu dan kehendak Tuhan. Ya, untuk bisa memikirkan perkara-perkara di atas. Itu jawaban saya Evi Seviana. Pertanyaan ketiga. Salam Pak Pendeta Erasto, saya remaja berusia 17 tahun. Pak, di usia ini saya merasa hampa dan kesepian, putus asa dalam kekurangan saya. Saya menjalani hidup setiap hari seperti tidak fun, seperti orang lain seusia saya. Jadi tidak seperti anak-anak seusia diri orang ini. Pikiran saya setiap ada masalah membisiki saya untuk bunuh diri. Padahal saya tidak memikirkan itu bagaimana ya Pak Pendeta. Oke, kamu akan dilayani. Nanti ada telepon akan menghubungi kamu dan kamu akan dibimbing. Pasti kamu punya masalah, bukan tidak mungkin ya. Bukan tidak ada masalah, pasti ada masalah. Nah, banyak orang sering tidak menyadari masalahnya apa. Bisa karena kekecewaan, hidup ekonomi orang tua yang selalu jatuh, keadaan selalu dibully, ingin punya pacar, tidak punya pacar, bisa. Kegagalan dalam studi dan lain-lain ya. Saya harus beritahu kepada kamu bahwa bunuh diri itu gampang dilakukan. Tetapi setelah bunuh diri itu masalahnya. Dan
Setan adalah penipu, ya. Liar, dia penipu. Dia mengatakan bunuh diri nanti kamu nyaman, aman, tenang. Bunuh diri akan membuat seseorang masuk neraka. Hampir bisa dipastikan masuk neraka. Api kekal, mengerikan sekali. Jadi kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, kamu harus buang. Oleh sebab itu sekarang, ya, konsentrasikan dirimu kepada fokus tertentu. Menurut saya kamu pasti tidak fokus. Tidak punya fokus. Sekarang kalau fokusmu belajar, fokus untuk bisa mencapai target ranking 1, 2, 3, 4. Ya, kalau kamu punya interest ke bahasa, arahkan kamu untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Korea, atau bahasa Jerman, atau bahasa Perancis. Kalau fokusmu misalnya perfilman, fokuskan ke situ. Memiliki fokus. Karena orang-orang yang tidak memiliki fokus pasti menjadi sampah yang tidak berguna. Lalu sementara itu kamu harus memiliki teman orang-orang yang takut akan Allah. Pergilah ke gereja. Ya, milikilah komunitas yang bisa diajak bersama-sama mencari Allah. Nah, sementara belum dapat, kamu sebaiknya ikuti Om Eras di Truth ID. Dan ada acara-acara untuk orang-orang seusia kamu di Warrior. Ikuti doa bersama Om Eras, nanti kamu akan terbimbing, ya. Tetapi begini, nak, ya, kamu akan dihubungi oleh orang Om Eras yang akan membimbing kamu, ya. Kami mengasihi kamu, kamu tidak sendiri. Ada orang-orang juga yang sering merasa kesepian, mau bunuh diri, depresi, dan lain-lain. Kami ada untuk kamu, kami ada untuk kalian, ya. Oke, kamu akan dihubungi, nak. Sayo, kuat, ya. Pertanyaan keempat, pria usia 33 tahun. Salam Pak Eras, saya lulusan seminari Betel yang pernah menjadi mahasiswa Bapak. Sekarang saya bekerja sebagai aparat sipil negara di salah satu instansi pemerintah di Jakarta, ya, ASN, ya. Awal karir memang saya masuk dengan rekrutmen yang berdasarkan alokasi background pendidikan saya, yakni sebagai penyuluh pembinaan mental kerohanian. Namun setelah 2 tahun dinas saya harus dimutasikan untuk jenjang karir saya yang lebih tinggi. Bapak, sekarang jabatan saya sebagai kepala administrasi, bukan di bidang bimbingan mental rohani, ya. Karena memang kalau di bidang itu jabatan saya pasti mentok. Di eselon tertentu saja, makanya saya pindah jalur, Pak. Istri saya bekerja di swasta dengan jabatan yang sudah lumayan. Namun yang menjadi beban kami ialah anak kami masih balita dan setiap hari kami bekerja dan anak selalu dititipkan, ya, daycare, ya, penitipan anak, ya. Mohon izin, yang menjadi pertanyaan saya adalah, 1, saya bingung apakah memilih karir ke depan atau anak. Oh, sebentar, ini pria, ya. Memilih karir atau anak. Apabila mau naik eselon di mana saya harus pindah ke pusat dan akan pulang mungkin agak malam sehingga jauh dengan rumah. Lokasi kantor saya yang sekarang dekat rumah sekitar 10 km. Sedangkan di pusat mungkin bisa 30-40 km plus macetnya. Berhubung anak saya masih balita, jadi bisa dijemput dari daycare tepat waktu, dan kalau pegawai negeri sipil kan pulang kantor seringnya bisa di sore hari, kalau tidak ada lemburan. Dibandingkan istri saya, istri yang biasanya pulang sudah hampir pukul 8 malam setiap hari. Bagaimana ya Pak? Soal jarak pekerjaan jangan dipikirkan, ya. Syukur masih dapat kerjaan. Banyak orang nganggur. Kamu punya kesempatan ini bagus banget. Mau 10 km, mau 30-40 km, enggak masalah. Banyak orang enggak punya kerjaan. Kamu dapat kerjaan itu sudah bagus, ya. Nah, adapun mengenai daycare tadi harus jemput sore hari, pikirkan apakah mengajak saudara, mama atau siapa untuk ikut jaga. Enggak usah lewat di daycare, ya. Enggak usah lewat penitipan anak. Coba cari pembantu yang baik, atau kalau bisa family, saudara, atau orang tua. Cari jalur itu.
kamu itu kayak nggak punya jalan keluar saja, ya. Begitu. Nah, karir kamu itu bagus, jalani ya. Apakah pindah jalur karir saya tadi itu bisa dibilang lari dari panggilan? Belum tentu. Kamu dengan menaik jenjang, kamu jadi berkat. Kamu tetap dibintal rohani, bimbingan mental rohani. Tapi kalau jelajahmu hanya itu-itu saja ya tidak efektif. Kalau kamu punya jabatan lebih tinggi, lebih efektif. Tetapi kamu tanyakan Tuhan, apa Tuhan memang menghendaki demikian? Yang jelas belum tentu salah. Pindah jalur ini belum tentu salah. Tetapi motifnya apa? Bukan tidak mungkin Tuhan menghendaki Anda pindah jalur kok. Supaya engkau bisa memiliki tempat yang lebih tinggi untuk bisa menggarami banyak orang. Saya sering terintimidasi seperti itu dalam hati saya dan apalagi beberapa staf saya ada yang memanggil saya dengan sebutan Pak Pendeta. Sedangkan saya di gereja hanyalah jemaat biasa karena saya sengaja sewaktu weekend tidak mau sibuk pelayanan di gereja untuk quality time bersama dengan istri dan anak. Orang sebut kamu pendeta itu bagus. Kenapa? Mungkin kamu memang pernah bertugas di Bintal, bimbingan mental rohani. Tapi mungkin kehidupan kamu rohani. Ya nggak masalah. Banyak orang kok disebut pendeta. Anda bisa perbaiki dengan mengatakan jangan panggil saya pendeta, saya bukan pendeta. Tetapi juga jangan larang kalau orang sebut Anda pendeta. Kalau memang dia tetap memaksa manggil Anda pendeta. Nah, mengenai pelayanan di gereja, sebaiknya Anda punya tempat di pelayanan di gereja. Kalau saudara mengatakan sewaktu weekend tidak mau sibuk pelayanan di gereja untuk quality time bersama istri dan anak, quality time harus ada, tapi kan tidak harus mesti tidak punya kesibukan di gereja. Alasan saja kamu ini. Buat tempat untuk bisa pelayanan. Kamu akan menyesal kalau kamu tidak menggunakan waktu untuk mengambil kesempatan pelayanan. Jadi kalau bisa ada pelayanan di gereja juga. Kalau tidak kau punya persekutuan kecil paling tidak. Kalau tidak di gereja, persekutuan kecil yang tidak diadakan pada hari Minggu atau hari lain. Tidak harus di gereja. Di gereja pun juga harus gereja yang tepat supaya kamu jangan dirongrong oleh berbagai kesibukan yang tidak bisa kamu hindari. Cari gereja yang kamu punya kesempatan juga untuk quality time dengan keluarga. Ya, berdoa ya. Hidup kita singkat di dunia. Jangan nyaman-nyaman, akhirnya kita akan menyesal selamanya. Berdoa. Ikuti khotbah saya turut ID. Dan biar kiranya kamu menemukan hikmat Tuhan. Saya sudah dinas kurang lebih 11 tahun. Terima kasih banyak Bapak. Mohon berkenan pencerahan dan nasihat Pak Eras. Oke, cukup. Pertanyaan kelima. Salam Pak Eras, mohon penjelasannya mengenai Matius 16 ayat 23. Apakah kalau kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia berarti ada iblis dalam diri kita? Padahal maksud Petrus baik Pak. Bagaimana saya bisa tahu apa yang dipikirkan Allah mengenai saya atau rencana Allah mengenai saya? Karena apa yang saya pandang baik belum tentu baik bagi Allah. Terima kasih Pak Eras. Kalau bisa dijadikan tema khotbah Pak supaya bisa mendapatkan penjelasan lebih lengkap. Wah, ini bagus. Ya. Pikiran Allah dan pikiran manusia akan saya khotbahkan. Ini bagus. Dan saya sudah menyinggung beberapa kali tapi ini menjadi tema khusus. Pikiran Allah, pikiran manusia. Pikiran yang tidak membuat seseorang bertumbuh dewasa dan menggenapi rencana Allah itu dari iblis. Ya. Jadi pikiran Allah, pikiran manusia. Kenapa pikiran manusia bisa dikatakan pikiran iblis? Kalau bukan pikiran Allah ya pikiran iblis. Ini dalam konteks hidup orang percaya yang memang dirancang untuk sempurna seperti Bapa. Ini dalam konteks hidup orang Kristen yang memang dirancang untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Semua pikiran, hasrat, keinginan yang tidak membuat kita sempurna seperti Bapa atau tidak membuat kita serupa dengan Yesus itu pasti dari iblis. Sebab rencana Allah memang proyeksinya satu ini, sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Jangan sampai keinginan kita, hasrat-hasrat kita menjadi batu sandungan untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus.
Bagaimana kita tahu hal itu? Kamu harus banyak berdoa. Setiap hari ada waktu bertemu Tuhan dan mendengarkan khotbah yang benar. Ikuti Truth ID. Nanti saudara akan dengan sendirinya bisa membedakan apa yang dipikirkan oleh Allah dan yang bukan dari Allah. Selamat berjuang dan saya janjikan tema khotbah ini suatu hari. Ikuti Truth ID, kamu akan membaca tema ini muncul. Oke, pertanyaan ke-6. Salam Pak Era, sehat selalu ya Pak. Pertanyaan saya suka melayani bersama teman yang juga punya kerinduan melayani dan sudah sering melayani. Tetapi ketika kita berdoa dan masuk dalam penyembahan, teman saya itu berteriak dan menyanyi fals. Sampai kita semua kaget dan gak bisa konsen karena doanya dan waktu ditanya katanya sedang menarik hadirat Tuhan. Tapi cara doanya ini ada beberapa orang yang memang terganggu dengan caranya ini. Tapi dia tidak sadar dan kita enggan menegur karena katanya menarik hadirat Tuhan. Tetapi karena ini membuat saya tidak ada damai. Apa saya harus tegur? Apalagi saya suka mengajak dia pergi pelayanan non pencerahannya. Orang ini memang punya gairah untuk melayani Tuhan, entah karena latar belakang apa. Tapi temanmu ini sakit. Saya sudah ketemu orang-orang sakit seperti ini. Dia tidak sadar kalau dia mengganggu orang. Pasti orang sakit. Orang yang tidak sadar dirinya mengganggu orang lain itu orang sakit. Kamu harus tegur dia. Ya, saya juga menjumpai jemaat seperti ini ya. Ya sekarang ini saudara. Ya, terutama sebelum COVID dulu. Saya panggil, saya tegur dia. Kamu kalau nyanyi keras sekali dan itu fals. Oh begitu. Maaf Pak. Ya gak boleh lagi. Ada jemaat yang berteriaknya amin keras sampai orang kaget. Tidak saya larang. Pelan-pelan ya. Ditegur dengan lemah lembut. Nah temanmu ini termasuk sakit. Menarik hadirat Allah itu bukan cara ngawur begini. Udah tahu dia fals. Kok gak nyadar dia fals? Oh mungkin karena memang dia tidak bakat musik. Iya. Tapi nuraninya pasti bicara bahwa fals suara itu mengganggu orang lain. Nah orang seperti ini tidak kenal dirinya. Biasanya orang sakit. Bimbing dia, tegur dia, arahkan dia. Kalau Anda tidak menegur, mengarahkan dia, Anda bersalah. Selamat berjuang. Oke, dari Malaysia, usia 31 tahun, NN. Salam Pak Era, semoga sehat-sehat selalu, sihat-sihat selalu. Saya selalu mendengar khotbah Bapak di YouTube yang sungguh-sungguh diberkati dan diubahkan oleh kebenaran firman yang Pak Era sampaikan melalui Truth ID di channel YouTube. Pertanyaan saya, bagaimana caranya bertekad untuk tidak melakukan kesalahan atau semua hal-hal yang melukai hati Bapak di surga? Apakah ada semacam langkah ya, step by step, langkah demi langkah atau bagaimana? Sekian pertanyaan saya. Yang pertama harus menggelorakan atau menggairahkan niat untuk hidup suci. Harus itu ada. Gairah ini harus dibangun dari diri sendiri. Ingat, nah untuk bisa membangun gairah ini lebih settle, lebih permanen, lebih bulat, lebih utuh. Buang keinginan-keinginan hal-hal yang tidak berguna. Pasti ada. Yang membuat kita kurang bergairah, tumpul dalam semangat, bias dalam tekad karena kita masih punya banyak keinginan. Aduh, orang yang merdeka, orang yang tidak punya keinginan macam-macam. Yang tidak punya keinginan kecuali menyenangkan hati Allah. Gairah itu harus dibakar dulu. Tujuan hidupku, the reason I live is pleasing Him. To please God. Satu-satunya tujuan hidupku menyenangkan Dia. Itu tekad. Yang kedua, setiap kali berbuat salah, diakui salah itu. Sekecil apapun. Baru perasaan, baru ngomong satu kata, diakui. Sedetil-detilnya diakui lalu minta ampun. Nah ini unik, saya melakukannya. Yang ketiga, seringlah mendengar firman Tuhan. Ikut Truth ID terus. Yang keempat, berikutnya. Ikut berdoa bersama kami dan doa pribadi. Karena itu akan menggairahkan kamu.
Lalu jangan bergaul dengan orang yang membuat kamu tidak takut akan Allah dan jangan melihat tontonan-tontonan yang membuat kamu tidak kudus. Jangan didistrak oleh tontonan, film, berita yang membuat kamu terdistrak. Ya, itu. Selamat berjuang ya, usia 31 tahun. Kamu luar biasa, kamu akan menjadi perwira tinggi kerajaan surga. Ya. Kamu orang yang mengasihi Tuhan. Kamu orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kamu. Suatu kali kau pasti bertemu saya. Oke. Pertanyaan ke-8. Salam Pak, saya mau bertanya, saya memiliki saudara yang tidak pergi ke gereja dengan alasan karena banyak kegiatan. Saudara saya memang tidak menyakiti sesama. Apakah mereka juga akan diselamatkan? Selama ini saya memikirkan mereka terus. Saudara saya sekarang kecanduan dengan game online. Sebenarnya mereka bisa membagi waktu untuk bisa ke gereja pada hari Minggu, karena hari Minggu mereka tidak kerja, tapi sibuk online. Orang seperti ini tidak masuk surga. Dia lebih menghargai game online daripada Tuhan. Ya. Saya mau bertanya Pak, bagaimana agar mereka bisa menomorsatukan hal-hal kerajaan surga, mempersiapkan diri untuk berkemas-kemas dibandingkan dengan hal duniawi. Ini yang pertama soal game online tadi ya. Ada game online yang mungkin baik untuk mencerdaskan pikiran ya. Tentu tidak membuat orang masuk neraka. Tetapi kalau orang terikat game online sampai tidak mau ke gereja. Ini orang tidak menghormati Tuhan. Tidak layak dia masuk surga. Lalu bagaimana mereka bisa berkemas-kemas? Ya mereka harus sadar. Bagaimana mereka sadar? Ya kamu harus jadi contoh, jadi teladan. Nasihati dia. Pancarkan pengaruh kerohanian, kekudusanmu dalam hidup mereka. Doakan lalu garami mereka. Selama ini saya hanya bawa dalam doa agar mereka bisa mengarahkan pandangan mereka ke kerajaan surga dan mengajak mereka untuk ikut ibadah. Tetapi mereka menjawab mereka tidak bisa ke gereja karena banyak kesibukan. Game online itu termasuk ya. Saya hanya khawatir Pak dengan kehidupan mereka. Kalau mereka tidak connect, tidak nyambung dengan Tuhan, tidak mendengarkan firman, dan tidak mengalami perjumpaan yang benar dengan Tuhan. Saya takut mereka terbelenggu dengan percintaan dunia. Saya ingin mereka selamat juga Pak. Saya ingin mereka berjuang bersama-sama dan mengenal kebenaran secara benar. Oke. Kamu sudah bertumbuh, berubah, kamu bersyukur ya. Memiliki nurani mengenal Allah dan mencari Allah. Sekarang kamu sudah berdoa untuk mereka, oke. Yang kedua, garami mereka dan cari kesempatan, waktu yang tepat, cara yang tepat, tempat yang tepat berbicara tentang keselamatan kepada mereka. Setelah berdoa, cari waktu untuk bicara. Jangan tidak bicara. Kalau kamu tidak bicara, kamu salah. Ya, kamu sendiri jangan ikut-ikutan main game online yang akhirnya tidak jadi berkat untuk mereka. Oke? Oke. Pertanyaan ke-9. Shalom, saya laki-laki umur 45 tahun dan istri saya umur 27 tahun. Oke. Bedanya 18 ya. Anak saya satu laki-laki umur 4 tahun. Bulan November 2021 istri saya menuntut cerai karena dia merasa tidak dinafkahi. Merasa tidak dinafkahi atau memang tidak dinafkahi ini. Awal pernikahan istri saya sudah ada kondisi ekonomi, sudah tahu kondisi ekonomi saya dan tidak mempermasalahkan. Tetapi setelah 7 tahun pernikahan dia mengajukan gugatan cerai dengan alasan saya tidak memberi nafkah. Saya tidak boleh bekerja dan hanya disuruh membantu sambil istri dan mengurus anak. Bahkan istri saya sekarang kembali ke agama Islam. Dan anak saya pun diajarkan sholat. Saat ini saya masih tinggal satu rumah dengan istri, namun saya pisah ranjang. Tanggal 30 Desember 2021 adalah sidang terakhir dan seminggu lagi sidang keputusan. Saya pribadi ingin tetap mempertahankan rumah tangga saya, Pak. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saat ini saya benar-benar membutuhkan konselor untuk membimbing saya, Pak. Terima kasih. Pasti saudara akan dibimbing ya. Saudara punya masalah ini pelik ya. Istri merasa tidak dinafkahi atau Anda menafkahi tetapi kurang banyak. Atau tidak sesuai dengan yang dia butuhkan atau yang dia ingini. Nah ini masalah ketika dia menyampaikan gugatan cerai. Anda tidak ingin cerai ya.
Anda ingin tetap hidup bersama, pertahankan rumah tanggamu untuk tidak cerai. Tetapi kalau sampai harus cerai, istri juga sudah masuk agama lain, kamu harus siap menghadapi kondisi yang paling pahit ini. Kamu tidak kehilangan Tuhan. Jangan mikir mau nikah lagi. Saya memiliki keyakinan kemungkinan istri akan balik ke Anda. Jadi kalaupun cerai, you jangan nikah. You jangan kumpul sama wanita manapun, jangan jatuh cinta. You tunggu istri akan menelpon Anda, lalu ngajak kumpul lagi. Ingat ucapan saya ini, ya. Siap untuk cerai, tapi jangan nikah dan tunggu istri telepon Anda, nanti istri akan mengajak Anda kumpul lagi. Ya. Ingat, jangan melihat wanita lain. Doa terus, you mencari kerajaan surga, gumuli kerajaan Allah, ya. Terus sampai nanti Anda akan menjadi anak Allah yang berkenan. Tuhan akan membelamu. Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang ke-10 ya. Ke-10. Wanita usia 40 tahun dari Kalimantan Tengah. Salam Pak Pendeta Erastus, saya pernah menikah masuk Muslim selama 8 tahun. Tapi kami berpisah karena sudah tidak merasa cocok. Tapi saya tidak memiliki anak, saya kembali menjadi Nasrani lagi. 3 tahun kemudian saya menikah dengan seorang yang pada akhirnya pisah. Karena dia ternyata sudah punya istri. Padahal waktu itu saya sedang hamil. Tapi saya meminta cerai karena saya tidak bisa menerima lelaki yang sudah beristri. Sampai dengan ini suami kedua saya tidak pernah memberi nafkah pada anak saya. 4 tahun kemudian saya bertemu dengan seorang duda. Tapi belum sah cerai walau sudah 3 tahun tidak bersama. Dia bersama orang tuanya. Kami menjalin hubungan pacaran sampai dengan 1 tahun lebih. Dan kedua orang tua kami tahu rencana menikah setelah urusan dia selesai. Tapi dalam perjalanannya dia ternyata selingkuh. Saya memaafkan dan semua saya cerita ke orang tuanya. Rupanya orang tuanya membela dia dan berbalik benci sama saya. Padahal hubungan saya sama orang tuanya selama ini sangat baik. Dia juga minta putus dan sama sekali nggak mau ketemu saya. Saya bergumul dalam doa meminta dia bisa kembali kepada saya. Apakah yang saya lakukan ini sudah benar untuk berharap dia kembali kepada saya, Pak Pendeta? 100% salah, kamu ngawur, kamu tidak cerdas. Jangan balik ke pria ini dan jangan berharap menikah dengan pria ini. Apalagi dia belum resmi cerai dengan istri. Belum resmi cerai sudah selingkuh. Dia bukan menyelingkuhi kamu saja, menyelingkuhi istri saya. Jangan menikah dengan pria ini. Jangan. Saya mencintai dia dan anak saya juga sangat menyayangi dia. Karena selama ini dia sosok lelaki yang baik perhatian. Ini bukan lelaki yang baik. Perhatian bisa dibuat-buat. Ya, jangan tertipu. Tadi ini selingkuh kan ya? Oke. Walau ada kekurangan saya masih berharap agar menjadi hubungan kami baik kembali. Ini bukan kekurangan. Ya. Ini cacat karakter. Cacat muka bisa dioperasi, cacat karakter susah diubah. Walaupun menurut dia orang tuanya tidak mau, kami berbaikan. Dia hanya menurut apa kata orang tua. Apalagi dia di bawah sayap orang tuanya. Mohon Pak Pendeta memberi saya jawaban karena sampai dengan ini saya sangat sedih. Usaha saya nggak jalan karena saya sudah tidak bisa lagi fokus. Dan saya sangat tertekan hingga ingin memutuskan pergi dari kampung saya untuk merantau lagi. Walau hati ini sedih meninggalkan anak pada ibu saya. Apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Yang kamu lakukan tinggalkan pria itu. Lalu kamu cari kerjaan untuk menghidupi anakmu. Dan jangan berpikir kawin lagi. Kamu ini kayaknya orang gak tahan hidup sendiri. Ya. Kalau aduh. Kamu kenapa sih mesti kawin? Udah punya anak nih. Ya sudah. Sudah besarkan aja anak itu. Kemungkinan menikah apakah ada? Mungkin. Tapi jangan mikir mau menikah. Kamu kalau masih mikir mau menikah, kamu akan salah pilih jodoh.
Sekarang kamu fokus saja mencari pekerjaan untuk kehidupan anakmu. Lalu kamu mencari firman Tuhan, berkemas-kemas pulang ke surga. Kamu mau tinggalkan kampung, bekerja, ninggalin anak dan lain-lain. Tetap kalau watakmu belum berubah, kamu di mana-mana akan punya masalah. Kamu akan cari persoalan. Sebaiknya jangan tinggalkan anak. Hiduplah bersama anakmu. Nanti kamu akan menyesal suatu hari ketika anakmu rusak. Kamu harus jadi rohani, jadi teladan, memberi pengaruh rohani yang baik untuk anakmu, dan bekerja demi anak itu. Ingat ya, jangan nikah dengan pria yang tadi itu, di bawah kepak mamanya yang masih punya istri belum resmi cerai. Jangan menikah dengan dia. Dan bahkan jangan berpikir menikah lagi, bahaya. Oke? Ingat ya pesan saya, kalau tidak kamu akan menyesal. Baik saudara, sampai di sini Abam di episode ini. Sampai bertemu di Abam episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, memberi tanda, menekan gambar lonceng dan memberikan tanda like. God bless you dan berkati.